Sebelum kita berangkat menuju rumah narasumber, ayo kita berdoa agar diberikan kelancaran dan keselamatan menuju ke sana. Berdoa juga. Doa juga. Melompat ke dalam payung, ulang papat kakak ngajak balik, tapi ada yang belum nyerilau. Kuda kari, ulua itu muni berkata, melak balik, oi melak balik, tapi ada yang belum gila galak. Sudut pandang keluarga Bapak dalam mengenal huruf gagal ini bagaimana, Pak? Kalau keluarga saya sih, entah itu mungkin kurang didikan saya, agak kurang lah minatnya gitu. Tapi insya Allah anak-anak itu hanya sekedar baca sedikit-sedikit bisa gitu kan. Karena bapaknya menggeluti itu gitu. Makanya saya tulis-tulis semua itu. Oh itu, pakai huruf berjam semua itu. Kemarin ada satu yang laku gitu kan, dalam bentuk kentongan, diambil orang perpustakaan provinsi. Isinya tentang budaya Rejang semua gitu kan. Yang orang banyak tidak tahu, orang Rejang banyak tidak tahu gitu kan. Kabarnya sekarang sudah mulai digarap oleh mahasiswa UNI gitu. Memang kerjanya jauh kan, mengalihkan ke huruf Latin dulu, menerjemahkan ke bahasa Indonesia, baru kajian isi gitu kan. Lama prosesnya, bisa satu skripsi insya Allah. Sama dengan ini semuanya isinya budaya Rejang. Nah sekarang ini yang jadi masalah itu peluangnya itu belum ada lagi di sekolah-sekolah. Hanya sekolah-sekolah tertentu SD yang masih seperti SD 2 tingkat sama Agung itu masih, itu yang saya tahu. Bapak mengajarkan keluarga Bapak seperti anak-anak Bapak sama apa huruf kaganga ini, kalau dia kenapa alasannya dan kalau tidak kenapa? Kebetulan dulu mereka sedang sekolah di K13, sebelum K13 maksud saya, ke apa, kurikulum KTSP ya. Mereka belajar di sekolah gitu. Tidak ada mata pelajaran mata di sekolah. Yang kami beri judul itu bahasa dan budaya Rejang, karena ini termasuk bagian dari budaya gitu kan. Saya masih punya beberapa buku paketnya itu untuk arsip saya gitu kan, dari SD sampai saya. Kebetulan saya tim penulisnya gitu. Selain itu saya anak-anak juga saya sodorkan mana yang buku yang saya buat saya kasih dengan anak-anak. Termasuk menginstal huruf itu di komputer. Jadi lebih gampang itu belajarnya sebenarnya pakai komputer gitu kan. Tapi kita harus tahu dulu keyboardnya gitu kan. Langkah-langkahnya. Insya Allah banyak itu sekolah-sekolah saya install gitu. Misalnya kalau ada ibu bawa laptop nanti bisa saya instalkan huruf Rejangnya gitu. Ada nggak apa gerakan seperti tari atau lagu yang Saya jujur saja kalau masalah seni yang seperti itu saya kurang paham gitu ya. Tapi nampaknya ada gitu kan. Walaupun itu sudah dimodifikasi bentuk tari gitu. Tari dasarnya tetap tari Rejang. Saya menggeluti di unsur budaya yang lain lah. Kalau kesenian itu, yang seni Rejang itu yang asli itu cuma itulah, rejung pula paling. Pantun kan itu modifikasi campur-campur biasanya. Dan insya Allah itu sudah ada yang mulai menggarap itu. Kawan-kawan di rumah sudah banyak juga yang mulai nulis tentang gagal. Kebetulan saya juga gabung di grup itu kan. terus Bapak dari mana asal usul huruf kaganga ini, Bapak? Kalau penelitian ilmiah dari mana awal terciptanya huruf itu belum terjawab gitu ya. Tapi yang jelas itu kalau menurut cerita sejarah itu mulai adanya huruf itu ketika suku bangsa Rejang ini dipimpin oleh 4 biku. 4 biku sebagai pengganti 4 Majai kelar sebelumnya. Biku-biku ini kan turunan Majapahit semua, putra-putra Majapahit. Menurut cerita seperti itu. Tapi kajian ilmiah belum bisa menjawab itu. Sama dengan dari mana orang Rejang pertama itu belum ada yang bisa menjawab itu. Hanya teori-teori ngawur lah kalau menurut saya. Bapak
kan kalau dilihat kayak saya dengar bapak ini kan bukan orang Jawa, Rejang. tapi bukan orang Rejang maksudnya. Kok bisa gitu apa cinta dengan Kalau saya rela ya, ya. itu saya dikit ini apa namanya verifikasi. Saya sebenarnya asli Rejang, tapi bukan Rejang Bengkulu Utara, Rejangnya Bengkulu Tengah. Dulu kan Bengkulu Utara juga, dulu sebelum merdeka kan. Sebelum merdeka dia bentuk kabupaten sendiri maksud saya ini. Saya Rejang asli. Nah saya tertantang ini ceritanya agak aneh ya dia. Waktu mahasiswa disodorkan huruf itu di kulit kayu kuno oleh Pak Profesor Dr. Sarwit kalau sekarang itu kan. Suruh baca, tolong baca, kamu kan orang Rejang. Kalau kamu tidak bisa, tanya dengan ibu. Karena istrinya kan Ibu Ayu itu juga pecinta ini gitu kan. Saya obat, nggak tahu apa. Beliau tuh kan nepuk dada. Saya orang Jawa Tengah, ibu orang Jogja bisa. Cinta dengan budaya Rejang. Kamu orang Rejang tidak bisa. Dari situ saya tertanam di hati gitu. Pas Pak Imron naik jadi PJS, ya, diperintahkan gini saya senang betul. Sayangnya ibaratnya sekarang ini kita nggak punya payung pelajaran. Teman Pak Imron dulu saya berapa kali minta Pak Imron, Pak Budi Satria waktu itu ada beres. Tolong buat payungnya semacam perda gitu ya. Kalau hanya sekedar kebijakan bupati, ganti bupati ya ganti kebijakan gitu. Nah, buktinya sekarang kan terbukti. Dan payung itu belum pernah jadi gitu. Di situ kelemahannya kita ini budaya lokalnya. Jadi sekarang ini suka-suka sekolah aja mau muatan lokalnya mau apa gitu. Kebanyakan itu jam gotong royong gitu. Tidak mengkajikan kalau seperti ini kan ada inilah ada kemauan jelas gitu kan, ada niat gitu. Sekolah lain memang nggak ada, apalagi daerah bukan Rejang. Nah yang anehnya lagi pas saya jual buku-buku Rejang biasanya yang paling laris daerah Jawa. Daerah Kuning itu banyak buku saya tuh. Orang Rejang sendiri tidak mau. Kecuali dipaksa beli gitu kan. Karena kalau belajar ini mudah, sama dengan prinsip belajar baca Arab gitu. Huruf dasar baru ada tanda, kan mudah itu sebenarnya. Karena kita belum tahu dari nolnya ya susah. Rejang kan banyak gitu kan macamnya, kayak ada Rejang Lebong, ada Curug, dan masih banyak lagi suku Rejang di Bengkulu. Nah dari sekian banyaknya suku Rejang di Bengkulu ini, huruf Kaganga ini ditemukan di suku mana? Sebenarnya itu kan hanya kultur lokal, asalnya sama, artinya aslinya sama, hanya pengembangannya seperti bahasa gitu kan. Bengkulu Utara dengan Bengkulu Tengah beda logatnya, tapi semua huruf Rejang bisa menampung itu gitu kan. Hanya beda-beda cara ngomong gitu. Akar budayanya satu sama, hanya lain daerah mungkin ada pengaruh gesekan dengan daerah luar kan, berubah sedikit gitu. Aslinya sama, tapi belum ada tanggapan. Huruf Kaganga kan hampir mirip dengan huruf Jepang dan Cina. Ya. Apa perbedaannya dan ciri-ciri khususnya tuh dari mana? Iya, Pak. Kalau kita lihat bentuk hurufnya ya mirip. Cuman saya belum mempelajari huruf apa namanya yang di Jepang itu. Ada huruf Cina juga ada. Itu saya belum tahu prinsipnya kan. Tapi yang lebih dekat lagi kemiripan ini dengan huruf Sangsekerta dari India. Mungkin itu kan pengaruh Hindu kan, orang-orang dulu dengan biku itu kan orang-orang Hindu gitu kan. Mungkin dari situ gitu. Tapi itu pun belum teruji secara ilmiah. Hanya teori-teori biasa kan. Jadi belum bisa saya jawab kalau apa bedanya kan, Pak. Saya belum belajar itu gitu kan, huruf yang itu. Ya udah Bapak, sekian dari kami. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami yang mungkin sudah dijelaskan. Kunei sudut pandang keluarga Bapak tentang huruf Kaganga Ogendro. Amun uku kemli akenai umat Bapak awene Bapak cintanya dengan huruf Kaganga. Kalau pengalaman Bapak jelas kuni pertama Bapak Bupati Rica lagi waktu masih BPJS Pak Imron hukum sabahan
Buku sebagai semane jak asli justru ayat rite aca namun jano-jano. Kuni narasumber sa abjadnya baru itu mota abjad giade. Sayangnya casi terus nak kurikulum ke-13 IJO buka paket ukusannya buka SD, SMP, SMA. Emang itu harus belajar gila. Jano Bapak maja dengan anak-anak Bapak tentang huruf kaganga. Kalau au jelaskan, kalau Coa jelaskan kulo. Kebetulan belo tebo odeng sekolah nak kurikulum ke-13 tebo belajar nak muatan lokal. Bahasa ngan budaya jang karena do termasuk bagian kuni budaya. Hukum masih ada guna kedau buka paket anak-anakku. Hukum dorong pergi buka gina menat huruf nak komputer. Hal biak baik make komputer. Kalau keluargaku agak kuang didikanku, agak kuang basila do tapi insyaallah bi anak-anaknya lah si sekedar baca 6 didik karena bapaknya mengikuti kaganga. Kena ipu asal usul huruf kaganga. Menurut penelitian ilmiah naipu awal terciptanya arti sinamen, tapi jelasnya do kalau memang ada cerita asal muasal huruf o adong suka baso jang nipin kune pat biku o truuna Majapahit kute putra Majapahit menurut ceritanya sih Jang subal bula, ada jang lebong, ada jang cuup, ada jang layus, ada jang harga makmur. Kuno sekian daw jang na ipu huruf kaganganyo nuun. Walaupun dah suka jang mak nak bengkulau yo ketep serai bahasanya. Oba bahasa jang agak didik berbeda dong mada nak lem huruf kaganganyo kutene serai karena do tukang min kan kune para biku-biku turunan Majapahit di samping pulau. Siapi kita mau huruf kaganganyo ngan tahun daw tuntan mau. Cuasi untuk cao ilmiah nanti sinamun tengen ngena ipu teman nanti sinamun.